Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Kita kembali ketemu untuk pesan online di Kingdom Community malam hari ini, komsel kita masing-masing. Dan saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan dari pesan Pak Gembala kita, Pak Daniel Yanuar Tanujaya, yang minggu kemarin sudah menyampaikan pesan firman Tuhan dari Mazmur 46. Dan tema khotbah yang disampaikan adalah A Mighty Fortress is Our God, atau Tuhan Allah adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam perenungan kita, ada satu pertanyaan yang bisa menjadi perenungan awal kita, yaitu pernahkah Anda merasa kaget ketika Anda tiba-tiba dimarahi dengan sangat marah oleh seseorang yang selama ini Anda mengenal orang itu orang yang begitu tenang, begitu pendiam gitu, tapi terpicu sesuatu hal dia tiba-tiba bisa marah, dan marahnya itu marah yang luar biasa. Sampai keluar kata-kata kasar, sampai keluar kata-kata kotor mungkin. Pernahkah saudara mengalami hal itu? Ketika itu terjadi, apa yang saudara rasakan? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Mungkin 1-2 menit nanti saudara bisa share satu dengan yang lain. Pernahkah mengalami pengalaman yang seperti ini? Ini menjadi perenungan awal kita. Kenapa? Karena ketika kemarin Pak Daniel menyampaikan pesan firman Tuhan, beliau membuka dengan satu quote atau satu statement yang berkata begini: dalam setiap tantangan dan kesukaran yang kita hadapi, pribadinya itu akan lebih nyata lagi dalam kehidupan kita. Artinya bahwa waktu kondisi sekitar kita menekan hidup kita, kita mengalami kesukaran dalam kehidupan kita, seharusnya yang keluar dari hidup kita adalah pribadinya, yaitu adalah Tuhan sendiri. Itu kalau kita selalu mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, mengisi kehidupan kita dengan pengetahuan yang benar akan Tuhan, maka harusnya itu yang keluar waktu kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Justru di saat-saat yang seperti ini yang membuktikan kita sedang mengisi kehidupan kita dengan apa. Seperti kita misalnya mengisi botol dengan hand sanitizer misalnya, yang hari-hari ini sedang sulit dicari ya, hand sanitizer. Kita mengisi botol dengan itu, lalu satu kali kita tekan botolnya, yang keluar pasti hand sanitizer, bukan odol atau sabun, bukan, tapi hand sanitizer. Kenapa? Kita mengisinya dengan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, kalau kita mengisi kehidupan kita dengan firman yang Tuhan sampaikan, dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan, dengan pribadi yang ada dalam hidup kita, yaitu pribadi Yesus, saya percaya justru di saat-saat seperti ini yang menjadi kesempatan untuk kita keluarkan pribadinya, menyatakan pribadinya melalui kehidupan setiap kita, melalui perkataan kita, melalui status WA kita, melalui IG kita, Facebook. Ini saatnya kita keluarkan firman Tuhan yang selama ini kita pelajari, kita pahami, sehingga pribadinya menjadi semakin nyata. Sebab itu kita harus semakin membawa diri kita, Bapak Ibu Saudara, untuk semakin dekat dengan Allah. Justru tantangan dan kesukaran yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak datang mendekat kepada Allah, untuk kita tidak melekat kepada Allah. Tidak boleh itu jadi alasan. Justru di kondisi yang seperti ini kita semakin bawa. Nah, Mazmur 46 ini berbicara tentang menunjukkan siapakah Allah kita, siapakah Allah bagi kita di tengah-tengah kondisi yang sedang kita alami. Ya kan? Mungkin kita mengalami ketakutan, mungkin kita mengalami kekhawatiran, enggak cuma sekedar takut dengan wabah yang sedang terjadi melanda di Surabaya. Kita enggak cuma takut dengan itu, mungkin kita mengalami kekhawatiran dengan perekonomian kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami hari-hari yang berat karena penghasilan berkurang, karena mungkin toko harus sepi, karena mungkin saudara yang ikut ojek online mungkin orderan juga sepi, saudara mulai khawatir dengan masa depan. Nah, saudara, di saat yang seperti inilah justru seharusnya kita semakin menyadari siapakah Allah bagi kita di tengah-tengah kondisi yang sedang kita alami. Nah, Mazmur 46 menyatakan yang pertama bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Itu ada di dalam ayat 2-4. Dan ini harus menjadi our confession, pengakuan kita bahwa Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Bahkan Alkitab berkata Dia adalah penolong yang sangat terbukti. Terbukti saja nggak cukup, harus ada kata-kata sangat terbukti, karena memang pribadi Tuhan kita adalah pribadi yang suka menolong kita, ya kan? Dia sebagai penolong sangat terbukti.
Justru tantangan dan kesukaran, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu mempunyai yang namanya ini, yang namanya negative emotion. Kita nggak perlu punya itu. Ada negative emotion yang ada dalam kita. Nggak perlu kita punya itu, sekalipun keadaan sekitar kita, keadaan yang cukup mencekam, yang cukup menakutkan, yang cukup mengkhawatirkan. Tapi mari kita tepis negative emotion dalam diri kita. Dengan apa? Dengan kita semakin membawa diri kita mendekat kepada Tuhan. Kita semakin tanya, Tuhan, apa yang Engkau rindu aku pelajari, apa yang Engkau rindu aku pahami di tengah kondisi yang Kau izinkan terjadi. Sehingga negatif emotion nggak perlu ada, saudara. Iya kan? Seringkali seorang pemazmur, karena ini Mazmur 46 ditulis oleh seorang pemazmur, dan pemazmur seringkali menulis justru ketika sedang menghadapi kondisi peperangan, tekanan, dan ketakutan. Pemazmur justru menulis bahwa pengakuan mereka tidak perlu takut menghadapi apapun. Ayat 3 dan 4 yang mengatakan itu. Nggak perlu takut dengan apapun. Mari senantiasa saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, sehingga kita bisa menepis. Sebab itu Komsel harus berjalan, sekalipun secara online. Ya kan? Harus berjalan supaya apa? Kita bisa menepis yang namanya negative emotion, yang kadang tanpa kita sadari mengambil alih kehidupan kita. Ketakutan, kekhawatiran, bahkan yang hari-hari ini sering terjadi adalah saling menjatuhkan dan saling menghakimi. Itu juga contoh dari negative emotion. Ya kan? Ada gereja yang ibadah online dinilai, wah, kurang beriman. Ada yang tetap melakukan ibadah, wah, itu terlalu nekat. Saudara, mari kita berhenti saling menghakimi, berhenti saling menjatuhkan. Mari kita mulai berpikir, kita harus saling mendoakan, saling menguatkan. Ya kan? Berhenti dari semuanya itu. Kita tepis negatif emotion yang ada dalam diri kita. Nah, biarlah Allah itu selalu menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Jangan izinkan negatif emotion dalam hati kita mengambil alih seluruh hidup kita. Tuhan senantiasa tempat perlindungan kita. Nah, yang kedua, dari ayat 5-8 kita belajar tentang bahwa Allah itu ada, atau Allah itu hadir di kotanya. Dan ini menjadi tempat perlindungan yang paling aman, atau tempat yang paling aman bagi setiap kita. Sama seperti waktu kita mengingat kisah Nuh, Bapak Ibu Saudara ingat kisah itu, dunia dilanda air bah yang sedemikian deras, demikian banjir, dan saudara, semua manusia mati, tapi Nuh dan keluarganya terlindungi di dalam bahtera. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, apapun sekitar kita boleh terjadi, tapi perlindungan Tuhan tetap ada buat kita. Seperti juga waktu kita memahami sebuah cerita atau ingat cerita tentang Tanah Goshen, ya kan? Tanah Goshen bicara tentang ketenangan di tengah-tengah tulah yang sedang melanda bangsa Mesir waktu itu. Tanah Goshen terlindungi dengan aman. Lalu di padang gurun, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada penyertaan Tuhan yang sempurna melalui tiang awan dan tiang api. Padang gurun itu punya cuaca yang ekstrim. Kalau panas, kalau siang dia panasnya luar biasa, kalau malam dia dinginnya luar biasa. Sebab itu penyertaan Tuhan ketika siang diberikan tiang awan, yang itu memberikan udara yang tidak terlalu panas buat bangsa Israel. Lalu malam hari diberikan tiang api supaya nggak terlalu dingin buat bangsa Israel. Sedemikian penyertaan Tuhan atas kita. Waktu Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Seperti juga perahu yang kena badai ketika murid-murid pergi naik perahu. Yesus tidur di buritan, iya kan? Tiba-tiba dengan suaranya lantang, diam, tenanglah. Badai reda seketika. Saudara, dalam New King James dikatakan kapal itu tuh sampai the boat covered with water. Jadi kapalnya itu ditutupi oleh air, badainya luar biasa. Tapi Yesus tenang, dia bisa tidur di situ, ya kan? Dan ketika dia tenangkan badai, semuanya selesai. Saya percaya kondisi apapun boleh terjadi, tapi ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita bersama-sama dengan Tuhan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan tempat perlindungan kita, dan kalau dia ada bersama-sama dengan kita, kita senantiasa lebih melekat lagi kepada Tuhan. Sekalipun semuanya serba terbatas sekarang ini, justru saya mengajak kita semuanya melihat kondisi yang terbatas ini sebagai sebuah breakthrough yang kita lakukan.
Mungkin ada yang ingin berkata, "Duh, kita kok rasanya terbatas ya, semuanya serba online, semuanya serba nggak bisa bertemu tatap muka lewat online." Tapi pernahkah kita menyadari bahwa ini sebuah breakthrough yang kita sedang lakukan? Kita sedang keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita dengan melakukan hal-hal yang baru, ya kan? Kita mulai siapkan materi online, kita mulai siapkan aplikasi kita untuk komsel online, mau nggak mau kita belajar sesuatu hal yang baru. Dan saudara, pernah kita menyadari bahwa ini kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang baru, yang satu hari nanti mungkin kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita misalnya, bahwa dulu zaman tahun 2020 gitu kan, ada sebuah ibadah, ada sebuah wabah yang melanda Surabaya, dan akhirnya membuat kita semuanya harus ibadah online. Dan itu akan menjadi cerita yang sangat luar biasa dan menunjukkan betapa Tuhan Allah menyertai kita dengan luar biasa. Iya kan? Justru di tengah kesulitan semuanya yang seperti ini kesempatan untuk kita menunjukkan kita bisa melakukan breakthrough bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab itu jangan patah semangat, jangan kalah dengan keadaan. Bawa diri kita mendekat kepada Tuhan, dan jangan izinkan negatif emotion, tadi poin yang pertama. Lalu yang kedua, biarkan Allah tetap menjadi tempat perlindungan yang aman bagi setiap kita. Yang ketiga, dalam ayat 9-10 dari Mazmur 46, kita belajar tentang bahwa Allah bekerja di antara umatnya. Ini menjadi pernyataan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang seperti ini, kita melihat kok nggak lebih baik ya. Kita melihat berita, kita melihat fakta, kok sepertinya nggak lebih baik ya. Justru semakin buruk, semakin banyak yang terjangkit, semakin banyak yang meninggal misalnya, semakin banyak ODP, PDP, dan sebagainya. Mungkin kita ngelihat semua kondisi kok rasanya nggak lebih baik ya. Tapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam semua keadaan ini. Alkitab jelas berkata dalam ayat 9 bahwa kita harus melihat pekerjaan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam semuanya ini. Ayat yang lain di dalam Ulangan 3 ayat 24 menyatakan bahwa Tuhan mulai memperlihatkan kepada kita kebesarannya dan tangannya yang kuat. Mari dengan iman kita berkata, Allah mana yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Allah kita di tengah kondisi yang seperti ini. Mari iman kita berkata bahwa enggak ada Allah lain yang bisa melakukan hal-hal yang perkasa kecuali Allah kita. Percayalah, Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan sedang bekerja di tengah semuanya ini. Tuhan sedang bekerja menyatakan kebaikannya di tengah semuanya ini. Satu kali saya diberkati dengan sharing salah satu sektor, ya, saya sebut saja di Royal Residence. Salah satu sektor cerita bahwa mereka melakukan baksos dengan bentuk yang berbeda. Biasanya baksos dilakukan dengan kita datang ke satu tempat, kita bawa sesuatu, kita ibadah bareng-bareng dan selesai. Tapi baksos yang dilakukan berbeda. Mereka pesan makanan dari ojek online, ya Bapak Ibu. Yang mereka lakukan adalah ini, mereka pesan makanan tapi mereka nggak ngambil makanannya. Mereka chat di dalam chattingan itu, mereka kasih tahu bahwa, Pak, makanannya nggak perlu diantar ke sini, Pak. Itu buat Bapak makan siang sama keluarga. Itu buat Bapak makan malam sama keluarga. Dan mereka mendapatkan feedback yang luar biasa. Mereka diberkati, ya kan? Dan itu pun menjadi inspirasi waktu saya dan teman-teman Komsel kami melakukan hal yang sama. Kami merasakan begitu diberkati dan begitu sukacita yang luar biasa. Bahkan nggak sedikit teman-teman yang sharing sampai berbes mili, ya Bapak Ibu tahu arti kata berbes mili ya. Mulai netes air mata gara-gara apa? Baca ucapan terima kasih dari mereka. Pak, terima kasih. Saudara, di tengah kondisi yang sulit ini, kita masih bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dengan kita melakukan sedikit kebaikan buat orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang tidak seperti biasanya, kita bisa lakukan kebaikan. Dan saat kita lakukan kebaikan, saat kita membuat orang lain merasakan kebaikan, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Amin. Sebab itu jangan menyerah. Tuhan ada di dalam semua keadaan ini. Tuhan nggak sedang tinggalkan kita.
Yang keempat, yang terakhir, kita belajar dari ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan bahwa Allah adalah pembela kita. Ini menyatakan tentang apa? Damai sejahtera kita. Ketika kita percaya bahwa Dia Allah pembela kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Ketika Allah membela kita, enggak ada yang lawan kita, saudara. Jika Allah yang luar biasa itu dan tidak ada tandingannya itu berdiri bersama-sama dengan kita dan menjadi pembela kita, tidak ada perasaan lain dalam hati kita kecuali ada perasaan tenang, ada perasaan damai sejahtera. Seperti ada pujian yang berkata, sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Dalam dekat dengan Tuhan ada kedamaian yang abadi. Amin. Dekat dengan Tuhan dan percayalah Dia pembela kita. Mazmur 55 ayat 23 jelas menyatakan bahwa Dialah Allah yang memelihara kehidupan kita. Lebih dipertegas lagi dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 juga dinyatakan hal yang sama, bahwa Dialah Allah yang memelihara kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, biar damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi bahan komsel kita. Setelah ini Bapak Ibu boleh melanjutkan dengan komsel online melalui aplikasi-aplikasi yang kami rekomendasikan untuk bisa digunakan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, negatif emotion apa sih yang seringkali saudara rasakan hari-hari ini? Ada negatif emotion apa? Boleh saling share satu dengan yang lain. Lalu pertanyaan yang kedua, hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berbagi kebaikan dengan orang lain? Salah satu contohnya tadi dengan ojek online. Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide yang baru, boleh di-sharingkan satu dengan yang lain, atau nanti disepakati, dikerjakan bersama-sama, bisa menjadi sharing yang luar biasa satu dengan yang lain. Amin. Pertanyaan ketiga adalah, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, apa yang saudara rasakan? Sukacita, damai sejahtera yang nggak bisa diukur dengan apapun. Yang terakhir pertanyaannya adalah, komitmen apa yang kita bangun supaya kita mempunyai kehidupan bersama keluarga, yaitu kehidupan yang senantiasa dekat dan melekat kepada Tuhan. Ada 4 pokok doa yang kita juga bisa saling mendoakan nanti. Yang pertama adalah kita berdoa supaya Tuhan melepaskan kita dari segala negatif emotion yang bisa merusak hati dan bisa merusak pikiran kita di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk kita buang semuanya itu. Lalu yang kedua, kita berdoa juga untuk memberkati komsel yang lain, anggota komsel yang lain, juga bagi mereka yang mengalami kesulitan, baik perekonomian, baik mungkin ada kekhawatiran, ketakutan, permasalahan keluarga. Saudara, kita berdoa buat mereka terkait kondisi yang ada akhir-akhir ini. Lalu yang ketiga, kita berdoa bagi para medis yang menjadi ujung tombak. Kita senantiasa berdoa buat mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, juga bagi dunia medis supaya vaksin segera ditemukan dan kondisi bisa menjadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi pemimpin komsel, gereja, kota, bahkan bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya mereka semua dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan, serta hikmat dalam setiap mengambil keputusan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu bisa lanjutkan setelah ini dengan komsel online, satu dengan yang lain bisa saling sharing, satu dengan yang lain bisa saling mendoakan, dan saya percaya penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, untuk kami renungkan lebih dalam kehidupan kami, bahkan kami aplikasikan dalam kehidupan kami, supaya dalam komsel kami tetap saling sharing, saling menguatkan, saling berbagi, saling mendoakan Tuhan di tengah semua kondisi yang ada, supaya hidup kami semakin dibawa melekat dengan Engkau, mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melihat acara ini, melihat program ini, setiap komsel yang akan melanjutkan dengan komsel online, Engkau beracara di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu buat setiap kami, damai sejahtera-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat melanjutkan dengan komsel online. Kita ketemu lagi Rabu depan. Tuhan memberkati.